531. Bang! Mayat Zhang Fugui menyentuh tanah dengan darah bocor dari setiap lubang, matanya terbuka lebar dan tidak sadar. Murid-murid lain melangkah mundur, gemetar ketakutan. Kuilang membungkuk pada eksekutif Sun lagi. Tuan eksekutif, saya telah berurusan dengan pelakunya. Apa perintah Tuan? Eksekutif Sun juga seorang musang tua, tahu kapan untuk tidak bertanya dan hanya memperingatkan. Kuilang, Yueling, aku tidak peduli dengan permainan pribadi apa yang kamu mainkan, tapi jangan ikut campur urusan sekte, atau kalau tidak. Eksekutif Sun membiarkan ancaman itu tergantung dengan niat membunuh yang biadab, membuat keduanya menggelengkan kepala ketakutan. Juga, eksekutif Sun melanjutkan, dalam dekade saya bersama pemimpin sekte, saya hampir tidak pernah melihatnya mengamuk seperti ini. Tapi yang lebih jarang adalah kemarahan yang dia tahan. Zuofan itu mungkin seorang pekerja, tetapi Anda lebih baik menontonnya lain kali. Hati keduanya tenggelam, meringis. Siapa dia karena pemimpin sekte tidak akan menyentuhnya. Ini masalah kecil tapi dari sikap pemimpin sekte. Keduanya merasa lebih buruk. Eksekutif Sun menjentikkan lengan bajunya. Karena pelakunya dihukum, saya akan melaporkan kemajuan saya. Anda lebih baik berperilaku. Eksekutif Sun terbang ke langit. Keduanya membungkuk lagi. Hati-hati, eksekutif Sun. Mereka hanya tegak ketika pria itu hilang dari pandangan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Penatua Yuan datang sambil cekikikan. Hehehe, sudah kubilang. Zuofan tidak normal. Bubar. Keduanya tersentak. Penatua Yuan melalaikan dan goyah. Keduanya berurusan dengan mayat dan murid-murid lainnya dibubarkan, menunggu di sekitar kantor tenaga kerja untuk Zuofan tiba. Mereka menunggu dan menunggu, sampai larut malam. Saat itulah Zuofan berjalan dengan sapu di bahunya. Yueling menggertakkan giginya, marah. Zuofan, sekarang kamu muncul. Kemana saja kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus kembali setelah tugasmu? Tidak, tidak ada yang memberitahuku. Zuofan berkata dengan sederhana. Yueling merasa canggung, dia dan Kuilang kehilangan kata-kata. Mereka telah menempatkan dia di rumah pemimpin sekte dengan niat yang jelas untuk tidak melihatnya lagi. Membuang kata-kata pada orang mati bukanlah hobi siapapun. Namun hajingan ini tidak hanya kembali, tetapi bahkan berbicara kembali. Dia mendapat dukungan sedemikian rupa sehingga bahkan pemimpin sekte tidak ingin mengacaukannya. Keduanya memperhatikan Zuofan dengan ketakutan dan kecurigaan. Mereka sangat ingin menempatkan dia di tempatnya tetapi ketakutan para pendukungnya mengalahkan keinginan itu. Jadi keduanya menemui jalan buntu, menatap Zuofan yang tersangkut memamerkan barang curiannya. Menahan amarahnya, Kuilang berkata, karena ini adalah serangan pertamamu dan aku tidak tahu, aku akan mengabaikannya. Tapi lain kali kamu akan dihukum. Fakta bahwa dia tidak mengambil kepala Zuofan di tempat menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak ingin mengacaukan Zuofan. Zuofan menyeringai. Mereka pasti sudah mendapat berita untuk menghancurkan harga diri mereka sendiri. Tapi Zuofan tidak peduli sedikit pun. Tentu, aku akan menunggu kalau begitu. Dia melewati keduanya dengan memutar matanya, bahkan tidak memandang mereka. Hei, apakah ini caramu bertindak? Anda berada di bawah kami, seorang buruh, namun Anda memesan kami. Kuilang hampir meledak. Yueling memelototi punggungnya, tetapi menahan semua kebencian. Kuilang, dia memiliki latar belakang khusus. Sebelum kita jelas apa itu sebenarnya, sebaiknya kita tidak menjegalnya. Kami akan mencari tahu semuanya setelah kami memeriksanya. Kuilang mengangguk, melebarkan lubang hidungnya. Sementara tugas-tugas berikutnya dibagikan, hanya Zuofan yang dibiarkan menganggur karena tidak ada yang mendorong pekerjaan apapun padanya ketika menyangkut para penatua. Tuan muda ini pasti memiliki latar belakang yang sangat buruk untuk bertindak sombong. Yang lebih buruk, apapun yang dicoba keduanya akan menjadi bumerang. Kasus sebelumnya menunjukkan itu. Mereka menyuruhnya menyapu rumah pemimpin sekte namun dia bermain-main sampai pemimpin sekte melampiaskannya di kantor tenaga kerja. Jika mereka lebih terlambat dalam bereaksi, mereka akan berakhir sebagai roti. Yueling kehilangan semua niat untuk mengacaukan Zuofan, bahkan berharap Zuofan tidak datang mencari masalah. Sejauh ini, setiap kali tugas dibagikan, mereka memilih Zuofan untuk membersihkan tempat-tempat yang paling terpencil. Seperti kuburan leluhur, alun-alun di pintu masuk yang diawaki oleh dua murid menyambut tamu, hal-hal seperti itu. Itulah satu-satunya tempat di mana dia tidak bisa membuat masalah, atau kekacauan apapun yang dia buat bisa ditutupi. Zuofan menghabiskan 2 bulan berikutnya dengan riang dan santai, sama sekali mengabaikan nasihat Xie Wuyue. Adapun untuk mendapatkan kredit untuk berpartisipasi dalam hal naga ganda, terima kasih tapi tidak, terima kasih. Dia memiliki semua kedamaian dan ketenangan yang dibutuhkan untuk berkultivasi di sini, di kantor tenaga kerja. Melangkah seperti seorang pria dengan latar belakang yang dianggap tinggi, yang lain memberinya tempat tidur yang luas, hanya pria tua dengan mentalitas luas yang mampir untuk berdebat tentang Dao.
Secara keseluruhan, hidup itu baik, melimpahkan ketenangan yang telah lama ia dambakan. Adapun kantor tenaga kerja sangat miskin dalam hal sumber daya, beri jalan, kantong uang masuk. Zuofan tidak bisa lebih bahagia beberapa bulan ini, hanya sekitar waktu promosi sekte dalam Demon Seming sekte dimulai. Bukannya dia tidak pernah peduli. Ahehem, adalah tugas kami, kantor tenaga kerja, untuk membangun panggung promosi murid luar. Bekerja keraslah orang-orang, jika 3 hari kemudian ada sesuatu yang tidak pada tempatnya dan kompetisi tidak dapat diadakan, itu adalah taruhanmu. Kuilang, Yueling dan Elder Yuan berbicara kepada para pekerja. Kuilang menggunakan suaranya yang besar untuk mengintimidasi mereka. Apa yang dia dapatkan malah ejekan. Mereka hanya berkelahi, apa gunanya membuat pertunjukan? Apakah murid luar sangat tidak berguna sehingga mereka tidak bisa bertarung tanpa panggung? Lingkaran Asura kami jauh lebih pas. Puff, yang lain menutup mulut mereka. Semua orang tahu siapa itu bahkan tanpa melihat. Satu-satunya yang menentang 2 bos mereka di kantor tenaga kerja seperti pemboros sejati, adalah Zuofan dengan latar belakang khusus. Begitu istimewanya bahkan 2 anak hilang yang dipenuhi dengan udara panas ini hanya bisa menggertakkan gigi mereka. Ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, menyindir mereka setiap kali ada kesempatan. Zuofan, berhentilah mengeluh. Apakah kamu ingin hidup atau tidak? Kuilang marah. Zuofan mengangkat bahu. Mau. Kuilang tampak seperti akan menangis. Dia adalah bos di kantor tenaga kerja, tetapi sejak hajingan ini muncul, namanya telah jatuh dan jatuh di tangan tiran yang menjengkelkan ini. Dia benar-benar anak nakal yang manja. Yueling memegangi kepalanya, meratapi nasibnya. Dia tidak pernah mempermasalahkan anak itu, tetapi bocah itu punya rencana lain, mengganggu mereka setiap saat dan membuat mereka kesal. Mengapa anak laki-laki yang hilang dari semua tetua dan yang mulia berakhir di kantor tenaga kerja? Setidaknya bawa beberapa dari mereka ke sekte luar. Tapi mereka semua tahu anak yang hilang ini suatu hari akan terbentur di beberapa titik dan pergi. Tapi kapan? Dalam beberapa tahun. Apapun akan lebih baik daripada terjebak di tempat yang sama dengannya. Sambil menyipitkan mata, mereka memelototi Zuofan yang tidak bergerak, lalu menghela nafas pada kemalangan mereka. Penatua Yuan menertawakannya. Ayah, saudari. 2 suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Mereka menyaksikan 2 orang muda bergegas mendekat. Salah satunya adalah gadis cantik yang Zuofan kenal, Yuer, dan yang lainnya adalah seorang pemuda berusia 20-an yang mengenakan pakaian mewah dan memiliki kemiripan yang mencolok dengan Kuilang. Anaknya mungkin. Yuer dan Kuilang tersenyum saat melihat satu sama lain, tetapi Zuofan menatap tangan lemas Yuer dengan tatapan tajam. Masih patah. 532. Yuer, bagaimana latihanmu tentang Demon Devouring Saber? Apakah Anda yakin dengan promosi sekte luar ini? Yueling tersenyum pada adiknya. Terhuyung-huyung sejenak, Yuer mengungkapkan senyum yang melucuti senjata. Itu tidak akan menjadi masalah. Di dekatnya, Kuilang menepuk pundak putranya, tertawa. Kamu lebih baik menjadi murid dalam kompetisi ini, atau semua usaha orang tuamu akan sia-sia. Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Mata pemuda itu menunjukkan keyakinan. Kuilang tersenyum bangga dengan Yueling. Yueling, menurutmu siapa yang akan menang jika putraku dan adikmu bertarung? Kuilang mengangkat alis. Yueling sangat percaya diri. Yuer, tentu saja. Tidak, itu anakku. Dia lebih kuat. Kuilang menggelengkan kepalanya. Yueling melotot. Adikku, anakku, adikku. Keduanya bolak-balik, dengan argumen yang semakin panas. Sementara Yuer dan pemuda itu hanya mengangkat bahu. Kompetisi sekte luar sudah dekat dan Anda bertengkar seolah-olah Anda yang naik ke sana. Zuofan merayap ke arah mereka seperti hantu, berkata, kemungkinan besar akan berakhir seri. Tidak ada yang benar-benar lebih baik dari yang lain, mereka sama. Benar. Keduanya memusatkan kemarahan mereka pada Zuofan, berteriak, kalahkan. Melalaikan, Zuofan menyeringai dan berjalan pergi. Kuilang melotot, Zuofan, mulutmu busuk sekali. Anak saya akan mengikuti kompetisi, namun Anda tidak punya hal baik untuk dikatakan. Apakah Anda malah mengejeknya, berharap dia akan kalah? Jika sesuatu terjadi pada Yuer, kamu akan menyesal. Mata Yueling menjadi buas seperti harimau betina, memamerkan taringnya. Zuofan mengangkat bahu. Bukan masalahku, dan Anda memulainya. Dalam kompetisi, ada yang menang kalah, kalah menang, atau seri. Bagaimana mereka bisa berlayar dengan mulus? Mereka tidak bisa berkata-kata, mendengus dan menjentikkan lengan baju mereka. Zuofan, kamu benar-benar memiliki mulut yang tajam. Kuilang menghela nafas, merasa tidak berdaya. Bocah ini suatu hari akan membunuhku hanya karena marah. Yuer cemberut dan merajuk. Aku mengerti kalau dia selalu membuatku kesal setiap kali kita bertemu, tapi kenapa kakak juga marah?
Sementara pemuda itu tercengang melihat pemandangan aneh itu. Orang tuanya cukup terkenal bahkan di antara sekte dalam, berakhir diusir di kantor tenaga kerja seharusnya membuatnya menjadi raja. Tapi siapa pria dengan kultivasi yang jelas lebih lemah ini, untuk berbicara kembali dengan ayahnya? Dan mengapa ayah tidak melakukan apa-apa? Situasi ini bau ke surga yang tinggi. Melihat para pekerja yang berdiri mengantri, hanya Zuo Fan yang melakukan apa yang dia inginkan, melakukan aksi sirkusnya sebagai ejekan bagi kedua pemimpin ini. Itu hanya berhasil memperdalam keraguannya. Ayah, dia. Pemuda itu menunjuk Zuo Fan. Kuilang mengerang, Zuo Fan tertawa dan menjulurkan dadanya. Aku adalah teman sekelas ayahmu, Zuo Fan. Karena kamu putranya, panggil aku Paman Senior Zuo untuk saat ini. Paman Senior Zuo, saya Kuigang, salam. Anak itu terintimidasi dan merespons dengan cepat. Sementara Kuilang bergegas dan membantu putranya berdiri sambil mengutuk. Ganger, kamu tidak bisa begitu naif untuk ditipu begitu mudah. Bocah ini pasti anak yang hilang. Tapi dia tidak ada hubungannya denganku sama sekali, jadi bagaimana kamu bisa memanggilnya Paman Senior? Kuilang memelototi Zuo Fan, hajingan busuk, aku bisa menerima ucapan kasar dan sindiranmu, tetapi tahu kapan harus berhenti. Jangan pernah main-main dengan anakku. Jadi bagaimana jika saya memanggil Anda saudara laki-laki saya, itu adalah kehormatan Anda. Ketika putra Anda datang menangis kepada pamannya, saya mungkin akan mengabaikannya. Zuo Fan mengangkat bahu dengan seringai yang pantas untuk dipukul. Kuilang hendak meniup gasket, namun tidak punya cara untuk melampiaskannya. Kuigang tercengang. Mengapa semua ejekan itu, jika pemuda itu bukan sesama murid ayahnya? Bagaimana ayah masih bisa menerimanya? Para pekerja tahu betul alasannya, mencibir di dalam dan mengacungkan jempol pada Zuo Fan secara diam-diam. Latar belakang Zuo Fan adalah nebula besar, tapi setidaknya anak yang hilang ini tidak keras pada sesama pekerja, mengalahkan kedua bos. Sepertinya dia adalah juru bicara kantor tenaga kerja. Kuilang menarik Kuigang, menunjuk Zuo Fan dengan wajah keras. Ganger, lihat itu, dia bukan siapa-siapa, menggunakan koneksinya untuk masuk ke sekte. Dia mungkin suatu hari akan menjadi eksekutif yang lebih tua, tetapi dia tidak akan mencapai apapun dalam hidup. Jadi jangan bergaul dengan orang seperti dia akan menyeretmu ke bawah. Anda pasti akan lebih tinggi darinya. Yueling melakukan hal yang sama dengan adiknya, menunjukkan rasa jijik di wajahnya sambil menunjuk Zuo Fan. Zuo Fan menjadi contoh negatif yang sempurna bagi keduanya. Zuo Fan menyeringai tidak peduli. Jadi bagaimana jika aku anak yang hilang, bukankah kamu juga sama, menggunakan sedikit daya tarikmu untuk memberikan koneksimu, bahan untuk dilatih. Keserakahan manusia tidak ada habisnya. Dengan kekuatan datang skimming, itu hanya logis. Lalu apa gunanya kekuatan? Anda mengejek saya karena menjadi anak yang hilang padahal sebenarnya Anda ingin mengikuti jejak saya dan memilih orang lain. Kita semua adalah kultivator iblis di sini, apa hebatnya pamer sambil berpura-pura tidak bersalah. Zuo Fan memiliki nada datar, tetapi tidak peduli bagaimana kedengarannya, dia telah mengejek keduanya. Kuigang dan Yuer mengangguk. Kata-kata Zuo Fan agak blak-blakan, tetapi sangat masuk akal. Mereka harus percaya padanya. Semakin kamu membenci seseorang, semakin kamu ingin menjadi seperti mereka. Tapi tidak ada yang mau mengakui kecemburuan mereka. Cukup kecanggihanmu. Yuer dan Ganger memiliki bakat yang bagus dan pekerja keras. Mereka pasti akan maju. Yang kami lakukan hanyalah memberikan yang terbaik dalam mendukung mereka. Tidak seperti Anda, menyia-nyiakan hidup Anda saat Anda menunggu kematian, terjebak dalam posisi buntu yang sama. Anda tidak tahu seni bela diri apapun dan satu-satunya alasan Anda hidup melalui lingkaran Asura adalah karena kultivasi Anda yang tinggi. Saya yakin Anda akan lebih cepat menemui ajal Anda di lingkaran sebelum pelindung Anda mengeluarkan Anda dari sini. Kuilang berteriak, mencoba menyelamatkan sedikit harga diri. Zuo Fan hanya memiliki pandangan mengejek. Orang bodoh, keterampilan bela diri hanyalah alat sementara kultivasi adalah intinya. Saya tidak tahu seni bela diri tetapi hati dan pikiran saya hanya tertuju pada Dao, membantu saya melihat melalui misteri dan kemajuannya. Wawasan adalah inti dari kultivasi, keterampilan dan metode kultivasi. Berfokus untuk menjadi teguh namun mengabaikan dasar-dasar sangat menggelikan. Petik 2. Kuilang berhenti, lalu berteriak. Zuo Fan, apa yang kamu katakan? Saya tidak menangkap itu. Dong, pikiran semua orang meledak, mengenakan wajah panjang dan memegangi kepala mereka pada penampilannya yang canggung. Kuigang tersipu malu, ayah payah dalam pertengkaran, bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Kemudian lagi, itulah dia, seorang pria yang mengandalkan tinjunya. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakannya kali ini. Penatua Yuan menghela nafas. Murid-murid sekte ini selalu bertarung dan kejam, menekankan kemampuan di atas Dao.
Bahkan untuk seorang ahli Radiant Stage seperti Kuilang yang begitu mengabaikan Dao, dia hanya bisa meratap. Jika ini terus berlanjut, Demon Seming Sekte akan terjebak di 3 sekte yang lebih rendah selama ribuan tahun. Namun Zuo Fan, yang berasal dari dunia sekuler, memiliki wawasan yang luar biasa tentang Dao. Dia yang memimpin sekte akan menggerakkan sekte ke jalan yang benar, menuju masa depan yang gemilang. Mata Penatua Yuan bersinar. Oh, apa keriuhannya? Mengapa para buruh duduk-duduk menganggur? Sebuah suara menggoda berkata. Mereka semua menoleh untuk melihat seorang wanita anggun mengayunkan pinggulnya. Dengan bagaimana kantor tenaga kerja dipenuhi dengan laki-laki, mereka semua menelan spesimen yang begitu bagus memasuki kandang mereka. Hanya untuk menundukkan kepala pada detik berikutnya. Karena makhluk ini adalah binatang buas lainnya. Dia tidak lain adalah Hu Meier. Zuo Fan mencibir ke dalam, senyumnya yang baik hanya menyembunyikan belati. Terakhir kali dia muncul, dia akhirnya diserang secara diam-diam, dan kali ini pasti akan terjadi sesuatu juga. Hanya targetnya bukan aku kali ini. Zuo Fan mengikuti mata rubahnya dan tiba di Yueling dan saudara perempuannya. 533. Kakak perempuan Meier, sudah lama. Yueling menangkupkan tangannya, datang bersama adiknya. Terima kasih telah menjaga Yuer saat aku pergi. Aku tidak akan pernah bisa membalas rasa terima kasihmu. Dengan suara merdu, Hu Meier melambaikan tangannya. Kita semua bersaudara di sini. Oh, Yuer, bagaimana latihanmu? Kakak senior, aku sekarang mahir. Yuer menangkupkan tangannya. Pak, mendaratkan tangannya dengan keras di bahu Yuer, Hu Meier mengungkapkan perasaannya yang tulus. Yuer, kamu harus bekerja keras. Lihat berapa banyak yang telah dilakukan kakakmu untukmu. Anda tidak bisa membiarkan semua usahanya sia-sia. Anda harus maju. Yuer mengerutkan kening kesakitan tetapi wajahnya mengeras dengan anggukan. Mata Hu Meier berkilau dan berseri-seri. Yueling juga tersenyum, senang karena Yuer diurus. Zuo Fan menyaksikan dari jauh dengan mata tajam. Oh, Ganger, bagaimana pelatihan pemusnahan darahmu? Hu Meier menoleh ke Kui Gang dengan tatapan paling peduli. Kui Gang mengangguk. Bagus, aku telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini, Bibi Senior Meier. Saya pasti akan maju. Senyum Hu Meier berubah menjadi sinis. Kuilang membawa putranya. Adik perempuan Meier, itu semua berkat Anda bahwa Ganger memiliki kepercayaan diri dalam kompetisi, karena memberi kami seni bela diri pemusnahan darah yang hanya dapat diakses oleh murid sekte dalam. Dengan saya dan Yueling diusir, kami diberkati untuk memiliki Anda, bahkan menggunakan kesempatan Anda untuk memasuki aula kitab suci untuk kami. Terima kasih. Kakak senior, kami selalu menjadi sesama murid dan itu tidak akan pernah berubah. Tentu saja saya akan membantu. Dengan Anda dalam masalah, saya tentu saja harus membela junior seperti Bibi senior. Hu Meier tersenyum. Kuilang tersentuh sampai menangis. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat diandalkan di sekte ini. Ganger, ini adalah pil darah roh kelas 5. Ketika Anda merasa waktu Anda dalam kompetisi terlalu sulit, ambillah dan saya jamin Anda akan melambung. Ini bekerja dengan baik dengan Blood Annihilation, menggandakan efeknya. Senyum mempesona Hu Meier keluar saat dia memberikan sebuah botol. Kui Gang gemetar karena rasa terima kasih dan dipenuhi dengan kegembiraan. Pil ini adalah yang paling dia butuhkan. Sebuah pil kelas 5 jarang untuk murid luar, terlebih lagi pil untuk medan perang. Dia mungkin tidak hanya lulus promosi, tetapi bahkan menarik perhatian seorang penatua. Kuilang tersentuh sampai ke intinya. Meier, kamu seperti ibu baginya. Kakak senior, tolong, jangan katakan itu. Hu Meier tersipu dan Kuilang terkekeh. Penonton menyaksikan dengan iri. Dengan perawatannya, Yuer dan Kui Gang terikat untuk menjadi murid dalam, mengikuti kemuliaan ayah dan saudara perempuan mereka. Tidak seperti mereka yang terjebak di lubang neraka ini sepanjang hidup mereka, berjuang untuk hidup mereka di lingkaran asura hanya untuk bertahan hidup sebentar lagi. Kakak laki-laki, adik perempuan, aku akan membiarkanmu menyelesaikan panggung. Saya tidak ingin menunda Anda jika Anda akhirnya dicaci. Yuer dan Ganger, pekerjaan membuat kalian berdua. Jangan selalu di sisi ayah dan adikmu, kamu semua sudah besar sekarang, hihihi. Hu Meier tersenyum, mengedipkan matanya dan terbang. Yuer dan Kui Gang senang memilikinya. Yueling dan Kuilang juga berterima kasih. Hanya Zuo Fan yang muncul di samping mereka dengan nada masam. Kakak itu terlalu kejam, pergi tanpa menatapku. Memikirkan bahwa dia memikatku begitu keras ketika aku baru saja tiba di sini, tetapi sekarang setelah aku mencapai titik terendah, dia hanya peduli pada dirinya sendiri, Apa katamu? Keempatnya memelototinya. Tidak ada yang akan menerima seseorang berbicara buruk tentang teman mereka. Zuo Fan mundur dan mendengus. Kamu tidak akan percaya padaku, tapi aku adalah penilai karakter yang baik. Dia bukan malaikat, itu pasti. Dia hanya membantu Anda untuk memajukan permainannya.
Melihat kita semua adalah rekan di kantor tenaga kerja, izinkan saya mengingatkan Anda tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Tutup lubang kuemu, Kuilang membentak. Aku tahu sekte dalam dipenuhi dengan orang-orang kejam dan picik yang menabur perbedaan pendapat sepertimu. Benar adalah benar dan iblis adalah iblis. Sekte perencana iblis masih peduli tentang benar dan salah. Kami pernah membantu saudari Junior Meyer dan sekarang dia membayarnya. Jadi hentikan tuduhan palsumu, dasar bodoh. Menyipitkan mata, Zuofan merasakan apa yang akan terjadi dan menghela nafas. Memelihara ular berbisa di dada seseorang, dia bahkan tidak bisa melihatnya, dan jatuh padanya juga. Skema seperti itu adalah urutan hari ini di Sekte Iblis. Bukan hanya konyol tetapi juga benar-benar menggelikan untuk percaya bahwa pihak lain akan membalas budi dengan cara yang sama. Kesedihan membawa kembali ingatan tentang penghancuran dirinya di domain suci. Dia melangkah lebih dekat dengan tatapan hormat membuat keempatnya linglung. Kemudian, dia meraih tangan Kuigang dan meremasnya. Ses, Kuigang merasakan rasa sakit yang membakar menembus hatinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kuilang menghentikannya, menatap Zuofan dengan penuh kebencian, tetapi lebih terkejut dari sebelumnya. Hampir ada perbedaan tahap penuh namun dia tidak bisa mengetahui niat Zuofan untuk menyerang putranya. Setelah itu terjadi tepat di bawah hidungnya, dia merasa takut dan takut. Setiap gerakan Zuofan diselimuti misteri. Tidak peduli dengan penonton, Zuofan menatap mata Kuigang. Kamu telah berlatih pemusnahan darah selama setengah tahun, kan? Sekitar 4 bulan. Tatapan keras Zuofan tidak meninggalkan ruang untuk ketidakpatuhan. Dia juga bingung dengan jawabannya. Mengapa saya menjawab anak yang hilang ini? Zuofan mengangguk. Nak, paman di sini akan memberimu peringatan. Jangan memaksakannya atau Anda akan segera hidup untuk menyesalinya. Kuigang bergidik. Kata-kata itu memiliki kekuatan mistik yang memaksa mereka untuk memperhatikan. Seolah-olah konsekuensi mengerikan itu akan menjadi kenyataan jika peringatan itu diabaikan. Itu berlaku sama untukmu. Ingat ini. Zuofan menatap Yuer. Yuer menatap kosong. Yueling berteriak dan melotot. Pergilah, adik perempuanku akan mengikuti kompetisi. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Anda tidak perlu membantu kami menyiapkan panggung, jadi pergilah ke pemakaman di belakang gunung. Jaga, aku tidak ingin melihatmu selama sebulan. Tidak peduli siapa yang mendukungmu, di sini, kamu masih harus menjawab kami. Jadi pergilah ke kuburan, sekarang. Kuilang juga melotot. Zuofan pergi tanpa sepatah kata pun, tetapi dengan senyum dingin. Tapi kemudian balasan sinisnya menusuk telinga mereka. Lanjutkan dengan risikomu sendiri. Kematianmu ada padamu. Yueling dan Kuilang memelototi punggungnya, tetapi kerabat mereka merenungkan kata-kata bijaknya. Mereka merasa Zuofan mengisyaratkan sesuatu, itu adalah caranya membantu. Yuer, kamu tahu dia suka main-main. Jadi jangan dengarkan dia. Yueling mendesak, kamu harus memberikan segalanya untuk promosi. Kuilang juga mengangguk. Melihat tatapan penuh harapan keduanya, anak-anak merasa nyaman. Jika mereka gagal dipromosikan, bagaimana mereka bisa membalas usaha ayah dan saudara perempuan mereka? Jadi, peringatan Zuofan terlempar keluar jendela. 3 hari kemudian, promosi sekte luar berjalan lancar, dengan semua orang berdengung. Kecuali kantor tenaga kerja, karena itu adalah tempat terburuk di sekte tersebut, bahkan tidak memiliki hak untuk melihatnya. Yueling dan Kuilang menjadi tegang menunggu kabar baik dari putra dan pengasuh mereka. Tidak peduli seberapa yakin mereka bahwa anak-anak mereka bisa melakukannya, mereka tetap ingin tahu. Tenang, mereka pasti menang. Tapi bagaimana dengan Zuofan? Kapan Anda akan membiarkan dia kembali? Suasana yin yang kental di sana tidak baik untuk tinggal lama. Penatua Yuan menghibur di satu sisi dan membela kasus Zuofan di sisi lain. Yueling melotot. Kuharap dia membusuk di sana tapi aku tidak punya pilihan selain memanggilnya kembali karena takut akan penyelidikan sekte. Petik 2. Penatua Yuan menghela nafas. Saat itu, sebuah teriakan datang dari luar. Para pemimpin kantor tenaga kerja, keluar, Anda memiliki pendatang baru. Penatua Yuan berlari, tetapi kemudian dia berteriak. Yueling, ini saudara perempuanmu. Yueling memucat karena ketakutan dan bergegas mendekat. Dia melihat adik bayinya berlumuran darah dan hampir tidak bernapas. Pria di sisinya menyatakan, murid luar UR menerima luka berat dalam kontes promosi. Garis meridiannya rusak, dia ditolak sekarang, dan sedang dipindahkan ke kantor tenaga kerja. 534. Suara pria itu terasa seperti belati yang menancap pada Yueling. Namun pria itu tidak memiliki simpati, pergi begitu dia datang, dingin dan tidak berperasaan. Penatua Yuan memohon, Tuan Eksekutif, apa yang terjadi? Bukankah gagal promosi berarti tersingkir dari kompetisi? Kenapa dia dikirim ke sini? Eksekutif itu mendengus. Memang benar kalah tidak menjamin dikirim ke sini tapi meridian gadis ini tertembak dan dia tidak bisa tinggal di sekte luar lagi.
Kemana lagi kita akan membuang sampah jika tidak di sini di tempat pembuangan sampah ini? Selain itu, bukankah kamu memiliki lingkaran Asura itu? Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah menjadi bahan yang bagus untuk sekte. Petik 2. Apa katamu? Yueling sangat marah, meledak dengan kekuatan dan menyerangnya. Mata merahnya menunjukkan dengan jelas bahwa pikirannya dipenuhi amarah. Kuilang meraihnya dan meronta. Yueling, tenanglah. Apakah Anda ingin jiwa Anda dihancurkan? Alasan Yueling kembali dan hatinya mendingin. Eksekutif itu mencibir. Kalian semua adalah penjahat, meskipun lebih kuat dariku, kalian masih harus berdiri dan menonton. Abaikan atasanmu dan lihat bagaimana aturan sekte akan menempatkanmu di tempatmu. Sialan yang hilang. Kuilang marah, tetapi menyembunyikan kemarahannya di balik wajah lurus dan membungkuk. Mereka mengenal eksekutif ini dengan baik, sesama murid. Karena ayahnya seorang penatua, tidak dapat maju ke sekte dalam, dia tinggal di sekte luar dan menjadi seorang eksekutif. Bakatnya sangat buruk sehingga dia tidak akan pernah melampaui lapisan kedua Radiant Stage. Kuilang dan Yueling hanya meremehkan si sampah ini, tetapi bahkan lebih takut. Maafkan saya, Pak Eksekutif, saya gegabah dan lupa sopan santun. Saya hanya ingin memahami bagaimana adik bayi saya berakhir begitu terluka dalam kompetisi. Saya meminta eksekutif itu untuk mengklarifikasi. Yueling membungkuk dan menangkupkan tangannya. Eksekutif itu mengejek, mengapa? Untuk balas dendam. Menyerahlah, orang berdosa sepertimu tidak berhak menyentuh siapapun di luar kantor tenaga kerja. Atau hadapi hukuman pamungkas sekte itu. Tapi adikku hancur dan hidupnya hancur. Agar pihak lain begitu berat, mereka pasti melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin aku, Twisted Face raksasa, membiarkannya begitu saja? Yueling mengamuk. Semua orang di sekitarnya merasakan hawa dingin dari kedalaman amarahnya. Kuilang hendak menghentikannya, tetapi menghela nafas. Eksekutif itu merenung tetapi masih menolak. Tidak sulit untuk menemukan identitas lawannya tetapi saya memperingatkan Anda untuk melepaskannya. Karena apa yang terjadi pada adikmu adalah karena dirinya sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Yueling tercengang. Eksekutif itu berkata, semua orang yang menonton kompetisi melihat adikmu menunjukkan kekuatan yang luar biasa dengan pedang pemakan iblis, bahkan menakuti lawannya. Tetapi energi biadab itu lepas kendali dan dia menerima serangan balasan, yang mengakibatkan kondisinya yang menyedihkan. Jadi tidak perlu ada rasa benci terhadap orang lain. Itu terletak pada penggunaan seni yang tidak terampil oleh saudara perempuanmu. Apa? Bagaimana? Yueling tidak percaya telinganya bahwa Yuer telah melakukannya untuk dirinya sendiri dan merosot ke tanah karena shock. Sekarang dia tidak memiliki siapapun untuk melampiaskan keadaan menyedihkan adik perempuannya, dia ditinggalkan sendirian dengan kemarahan dan kebencian yang bernanah di dalam. Pada tatapannya yang tumpul, yang lain menggelengkan kepala. Yuer, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tidak bisa mengendalikan energi buas? Saya tidak akan memberi Anda begitu banyak materi. Yueling menangis di sebelah Yuer yang tengkurap. Yang lain mengangguk. Ya, kamu seharusnya mengatakan sesuatu dan dua orang hebat ini tidak akan memulai lingkaran Asura, membunuh begitu banyak demi kamu. Begitu banyak yang mati dan untuk apa, membuatmu menderita serangan balasan. Bocah sialan, tidak ada rasa kesopanan dan kurang moral. Sayang sekali untuk semua bahan yang terbuang itu. Mencapai tangan gemetar untuk jari Yueling, suara lelah Yuer memotong isak tangis. Kakak, maafkan aku telah mengecewakanmu. Itu tidak penting sekarang. Tapi bagaimana kamu? Yueling patah hati, tidak tahu bagaimana menegurnya. Yuer juga kecewa. Kakak, aku memiliki kendali atas pedang pemakan iblis, tapi kemudian lenganku terluka. Terluka? Yueling menangis. Di mana? Bagaimana? Siapa yang melakukannya? Suara lemah Yuer terdengar. 2 bulan yang lalu, saya menemukan masuknya Zuo Fan ke sekte itu mencurigakan dan menyerangnya. Aku menyakitinya dan dia menyakitiku, tapi lukaku tidak pernah sembuh. Zuo Fan memiliki outlet yang dia butuhkan, Yueling meraung. Kamu melakukan ini dan sekarang aku akan membuatmu membayar. Anda telah menghancurkan adik perempuan saya dan saya akan memotong Anda menjadi pita. Kuilang berseru, ya, bukankah dia memperingatkan kita sebelum kompetisi? Dia tahu sesuatu dan tidak membiarkannya, atau mungkin dia di balik semua itu, membalas dendam pada kita. Mata Yueling meneriakkan pembunuhan berdarah, sangat yakin bahwa Zuo Fan yang harus disalahkan atas keadaan menyedihkan Yuer. Oh tidak, Kuilang menutup wajahnya. Karena dia melakukan ini pada Yuer, itu berarti anakku, sial. Kuilang bergegas menuju kompetisi ketika sebuah cahaya terbang ke arah mereka. Suara mendesing, jubah abu-abu muncul, melemparkan apa yang dia pegang ke tanah dan menggonggong. Kantor tenaga kerja, Anda memiliki pendatang baru. Yang dibuang ke tanah adalah putranya dan sama menyedihkannya dengan Yuer, berdarah di mana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Eksekutif sebelumnya mengawasi dengan terpana.
Jubah abu-abu melambai. Apa yang terjadi hari ini? Gadis itu adalah yang pertama dan anak ini adalah yang kedua. Keduanya pingsan karena serangan balik begitu mereka mengeluarkan gerakan besar. Dan dia bahkan meminum pil perang. Serangan baliknya begitu kuat sehingga meledakkan pembuluhnya. Sebagai orang cacat, itu adalah masalah kantor tenaga kerja sekarang. Jadi itu sebabnya, eksekutif sebelumnya mengangguk, mendesah pada akhir malang kedua anak itu. Risiko yang tidak perlu ketika selalu ada promosi tahun depan. Mengapa memaksanya? Mengapa mempertaruhkan hidup Anda? Lihat aku sudah berada di sekte luar selama 9 tahun namun masih dianggap sebagai eksekutif. Omong kosong, itu semua pada ayahmu. Anda melakukan Jack Squat. Yang dia dapatkan hanyalah memutar mata. Zuo Fan. Kuilang mengepalkan tinjunya dan melolong. Kamu menghancurkan putraku dan aku akan menghancurkanmu. Bocah itu melakukannya pada Gangir juga. Yueling mengerutkan kening. Kuilang mengangguk. Yueling, apakah kamu lupa? 3 hari yang lalu, dia meletakkan tangannya di lengan anak saya. Saya tidak menemukan hal buruk tentang itu, tetapi dia pasti telah melakukan sesuatu. Bocah itu adalah musuh terbesar kita. Yueling mengamuk. Kuilang, ayo kita sobek kepalanya dan buat tepung tulang darinya. Ayo pergi. Kuilang berdiri dan bergegas ke kuburan bersama Yueling. Penatua Yuan melompat masuk. Tunggu, Tuan, sebelum kita tahu bagaimana ini terjadi, kita tidak boleh membuat keputusan gegabah. Buzz off, tidak ada seorang pun di sekte adalah orang suci, hanya musuh atau sekutu. Mendorongnya ke samping, keduanya bergegas. Penatua Yuan menoleh ke yang lain. Tuan eksekutif, tolong hentikan mereka atau segalanya akan menjadi mengerikan. Zuo Fan tidak bisa disentuh. Para eksekutif menggelengkan kepala. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka adalah Yama hitam dan raksasa berwajah bengkok yang berjuang untuk masuk ke sekte dalam. Kami bukan lawan mereka. Aturan menempatkan kita di atas mereka, tetapi dengan betapa marahnya mereka, kitalah yang akan menderita sebagai gantinya. Lagi pula, ini masalah kalian. Kami telah melakukan bagian kami, selamat tinggal. Keduanya melesat pergi. Penatua Yuan menginjak dan mengutuk. Orang-orang yang tidak berguna, semuanya tidak berguna. Mereka tidak peduli bahkan ketika para murid berada di tenggorokan masing-masing. Demon Seming Sekte akan menemui ajalnya di tangan mereka di beberapa titik. Penatua Yuan memiliki ekspresi sedih. 535. Pemakaman Demon Seming Sekte menampung generasi sebelumnya dari pemimpin sekte, yang terhormat dan sesepuh. Kekuatan besar yang mereka miliki dalam hidup menjadi racun setelah kematian, mengisi kuburan dalam energi gelap dan memberikan perasaan yang menghantui. Yang lemah datang ke sini akan menemukan yin ini membusuk meridian mereka sementara paparan yang lebih lama akan menyebabkan kerusakan pada inti mereka, melumpuhkan mereka. Oleh karena itu, para pekerja yang ditugaskan tugas pembersihan di sini akan selalu datang di bawah langit yang cerah dan di sore hari, dengan yang matahari melindungi mereka dari yin kuburan. Menghabiskan malam akan menjadi hal terakhir di pikiran mereka. Dengan yin yang begitu tebal dalam kegelapan, begitu masuk ke tubuh mereka, hampir tidak mungkin untuk menghilangkannya. Bahkan Yuan Qi yang kuat tidak menawarkan perlindungan yang besar. Semua orang akan mengalami nasib yang sama di sini. Bagaimanapun, pada malam itu dengan bulan bersinar di atas kepala, ada satu orang berjubah hitam duduk di tengah kuburan, tidak terpengaruh oleh angin menakutkan yang bertiup. Energi hitam yang melengkung semakin tebal di sekelilingnya menyedot Yin, begitu terlalu dekat. Selama ini, api biru menyala di dahinya. Tidak seorang pun kecuali Zuo Fan yang akan ketahuan berkultivasi di sini. Yueling dan Kuilang membuangnya di sini sebagai hukuman, bukan sebagai hukuman mati. Setidaknya tidak sebelum mereka melakukan pemeriksaan latar belakang. Dengan kultivasi surga mendalam Zuo Fan, tempat ini tidak akan mengambil nyawanya tetapi akan menghabiskan semua energinya, membuat hukuman yang sangat baik. Bagaimana mereka tahu bahwa Zuo Fan adalah orang aneh kemanapun dia pergi? Yin di sini mematikan bagi semua orang kecuali dia. Dengan seni transformasi iblis menyedot apa saja dan segalanya, dia bodoh jika melewatkan kesempatan untuk menyedot energi Yin dari kultivator Demon Seming Sekte dari generasi ke generasi. Jadi sementara metode kultivasi ini bekerja pada tubuhnya, api biru cenderung ke jiwanya, dan dalam 3 hari kultivasi Zuo Fan melonjak, di ambang terobosan. Dia sangat gembira. Tempat ini adalah pemakaman bagi yang lain namun surga baginya. Itu sangat bagus sehingga dia tidak ingin pergi bahkan ketika bulan telah berganti. Suara mendesing. 2 suara memasuki telinganya. Api biru itu hilang dan energi hitam kembali ke dalam dirinya saat dia menghela nafas, kesal. Orang-orang bodoh itu tidak bisa melihatku bahagia, ya. Mereka menyuruhku menyapu tempat ini dan sekarang mengirim mandor untuk mengawasiku. Sekarang saya bahkan tidak bisa berkultivasi dengan damai. Zuo Fan berdiri, mengambil sapunya dan pergi mengerjakan dedaunan dan kerikil di lantai, kepura-puraan murni tentunya. Dia tidak ingin memberi orang bodoh itu alasan untuk mengganggunya lebih jauh.
Karena Anda memiliki mandor pada saya, maka perhatikan baik-baik. Gemerisik, Zuo Fan tampak seperti pekerja yang jujur untuk perubahan, menyapu tempat itu. Saat itu Kuilang dan Yue Ling bertekad untuk membunuh, melompat ke arahnya. Zuo Fan bertanya dengan cemberut, "Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu melihat aku bekerja di sini? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kamu berani menanyakan itu sekarang? Apakah Anda begitu buta terhadap tindakan tidak bermoral Anda sendiri?" Yue Ling menggeram. Kuilang berteriak, "Zuo Fan, jika kamu memiliki sesuatu yang menentang kami, bawalah kami, tetapi jangan terlalu bengkok untuk meletakkan tanganmu pada anak-anak, untuk menghancurkan hidup mereka." Zuo Fan mendapatkan inti dari apa yang sedang terjadi dan menghela nafas. Begitu, jadi itu terjadi. Lihat Yue Ling, dia tahu segalanya. Dia pasti melakukannya. Kuilang yakin sekarang mendengar jawabannya. Yue Ling hampir tidak bisa menahan amarahnya. Wajah Zuo Fan mengeras, setelah kehilangan suasana riangnya. "Saya memperingatkan Anda untuk tidak memaksakan sesuatu, tetapi apakah Anda mendengarkan? Sekarang para junior itu lumpuh. Kamu kenyang. Anda mencoba untuk bertindak seperti orang suci ketika Anda adalah orang yang menyakiti saudara perempuan saya. Dan sekarang Anda akan berkhotbah dari landasan moral Anda yang tinggi. Aku akan memenggal kepalamu." Yue Ling menyerang tetapi Zuo Fan dengan santai memblokirnya. Suara Zuo Fan terasa dingin sampai ke tulang. "Saya tidak punya dendam dengan Anda dan tidak ingin ada konflik. Tetapi jika Anda bersikeras maka itu akan menjadi pemakaman Anda." "Celaka, bukan. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang pemboros dengan lapisan ketujuh surga yang mendalam memasuki sekte berkat ayahnya melawan orang-orang seperti kita? Apakah kamu tidak tahu perbedaan antara Radiant Stage dan Profound Heaven Stage? Kami bisa membunuhmu dengan pikiran." Kuilang mengejek. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, matanya sangat dalam. "Lebih dari yang kamu tahu. Tetapi saya bukan kultivator biasa dan menyarankan Anda untuk tidak memulai sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan. Anda tidak akan berhasil." "Hajingan kecil kurang ajar," keduanya berteriak. Yue Ling menoleh ke Kuilang. Dia memiliki harta iblis jiwa sehingga serangan jiwa tidak akan berhasil. "Itu pasti tongkatnya. Mari kita lakukan bersama," dan menawarkan kepalanya ke Yuer dan Ganger. "Kami hanya akan menghadapinya jika orang-orang di belakangnya datang untuk membalas dendam. Tapi jangan terlalu cepat, ayo ambil nyawanya di saat yang sama, oke? Saya ingin membalas dendam untuk putra saya. Segera kembali padamu." Yue Ling dan Kuilang mengangguk dan melanjutkan serangan. Dalam pikiran mereka, membunuh seorang kultivator surga yang mendalam bukanlah apa-apa. Intinya adalah siapa yang melakukannya lebih dulu. Keduanya sangat ingin membunuh Zuo Fan sehingga mereka setuju untuk melakukannya pada saat yang sama, untuk memadamkan kebencian mereka. Tapi Zuo Fan hanya berdiri di sana, seolah-olah hanya menunggu untuk menerima hukuman. Riak itu membuat keduanya bergidik di dalam. Serangan jiwa Radiant Stage, keduanya menjawab dengan serangan jiwa mereka sendiri. Bam! Bentrokan itu membuat mereka mundur 5 langkah, hilanglah penghinaan dan kemarahan mereka, digantikan oleh keterkejutan. "Tidak mungkin." Zuo Fan berdiri di tempatnya dengan sapu di tangan, mencibir. "Sekarang apakah kamu mengerti? Kamu tidak mempengaruhiku di lingkaran Asura, bukan karena harta jiwa iblis, tapi karena aku memiliki jiwa yang lebih kuat daripada gabungan kalian berdua." Keduanya menyipitkan mata, sulit untuk percaya bahwa ini nyata. Jiwa ahli surga yang mendalam lebih kuat dari 2 ahli tahap Radiant. Dan dia bahkan bisa melepaskannya dalam serangan. Itu jelas di ranah Radiant Stage, jadi kenapa? "Pergi, berhenti membuang-buang waktuku. Kamu bukan tandinganku." Zuo Fan menolaknya dengan santai. Wajah keduanya berubah, tidak lagi melihatnya sebagai bukan siapa-siapa, tetapi satu sama dengan mereka. Bukan berarti itu akan mengubah apapun dengan orang-orang seperti Zuo Fan dan kekuatannya yang aneh. Yue Ling menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Kuilang. Jiwanya berada di puncak Radiant Stage. Lupakan dia berada di Profound Heaven Stage dan perlakukan dia seperti ahli Radiant Stage. Ayo habis-habisan dan bunuh dia dalam satu pukulan. "Baik," Kuilang setuju. Tidak ada yang akan melakukan ini secara normal, tetapi mereka kehabisan darah dan tidak akan kembali dengan tangan kosong bahkan jika itu berarti jatuh bersamanya. Keduanya menembak ke arah Zuo Fan dari kiri dan kanan. Mereka melintas dengan sangat mudah dan muncul kembali di wajah Zuo Fan dengan serangan telapak tangan. Seni bela diri peringkat mendalam, Munpalem. Retak. Es biru tua menutupi telapak tangan Yue Ling membuat Zuo Fan merasakan dinginnya bahkan sebelum menyentuhnya. Seni bela diri peringkat mendalam, Wind Wolf Rake. Kuilang berteriak setelahnya. Dengan lolongan binatang, cakarnya mengirim ribuan bilah angin, ingin membuat daging cincang dari Zuo Fan. Yue Ling dan Kuilang menunjukkan senyum kejam pada apa yang akan terjadi. Namun Zuo Fan bingung. Bosan, dia memegang sapu dan saat lengan kanannya memerah, dia menyapu.
Wus, tornado naik ke langit, memotong bilah angin Kuilang menjadi tidak ada apa-apa sementara sapu mendarat di dadanya dan membuatnya terbang. Dalam perjalanan turun ke bumi, dia meninggalkan jejak darah. Menyapu Kuilang berarti giliran Yueling. Esnya terbentuk dan hendak menyerang ketika hancur berkeping-keping oleh gesekan itu, sementara dia dikibaskan dengan cara yang sama. Kekuatan besar itu melesat ke tubuhnya dan membuatnya muncrat darah. Keduanya membanting tanah, terlalu lemah untuk bergerak, sementara Zhou Fan memegang sapu di tempat yang sama dengan tatapan kusam. Seperti tidak ada yang benar-benar terjadi. Tapi keduanya terkejut melihat kekuatannya. Dia ada di Profound Heaven Stage namun begitu kuat. Itu selanjutnya menunjukkan bahwa seekor naga adalah seekor naga bahkan di tempat pembuangan. Hanya dengan lambaian sapu, kedua bos kantor tenaga kerja ini terbang. 536. Zhou Fan, apakah kamu baik? Penatua Yuan dan beberapa pekerja berteriak dalam perjalanan ke sini, tetapi pemandangan yang mereka lihat membuat otak mereka kacau. Zhou Fan adalah perwujudan sempurna dari seorang pekerja, dengan sapu di bahunya dan pakaian biasa itu, tetapi tatapan sombong itu tidak menyisakan ruang untuk diskusi, seperti dewa. Sementara Yueling dan Kuilang mengawasinya, tercengang dan mengeluarkan darah dari mulutnya, ambruk ke tanah karena ketakutan. Hanya butuh satu serangan untuk melawan serangan habis-habisan mereka dan meninggalkan mereka dengan luka berat. Siapa dia? Penatua Yuan berjalan ke sana dan menonton pertunjukan dengan mata terbelalak. Apa yang terjadi di sini? Kenapa dia belum mati dan yang lainnya malah ada di tanah? Zhou Fan melirik. Penatua Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin mendorong mereka untuk tidak melakukan ini, berikan waktu bagi seseorang untuk memanggil empat yang mulia untuk membantu Anda. Tapi tidak ada gunanya sekarang. Penatua Yuan bingung. Zhou Fan mengangguk. Hahaha, terima kasih Penatua Yuan atas perhatianmu, tapi itu tidak perlu. Mereka tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menyakiti saya. Bawa mereka pergi, aku akan tinggal lebih lama lagi. Kami akan berdebat tentang topik iblis dan dao pada kesempatan pertama yang saya dapatkan. Penatua Yuan mengangguk tanpa sadar. Tidak mengetahui situasi bukan berarti tidak memahami hasilnya. Kuilang dan Yueling tidak mungkin mengambil nyawa Zhou Fan dan mengetahui itu, dia lebih mudah beristirahat. Jadi dia memanggil murid-murid lain untuk mengambil keduanya dan pergi. Para pekerja mendecakkan lidah melihat mereka berdua begitu celaka dan bahkan tidak bisa bergerak. Itulah sebabnya Penatua Yuan terus mengatakan Zhou Fan itu spesial. Hari ini membuktikannya. Pengawalnya yang tersembunyi sangat tangguh untuk menangani keduanya dengan begitu cepat. Itu hanya berhasil untuk menegaskan statusnya sebagai pemboros, karena bahkan pemimpin sekte tidak mengacaukannya. Memiliki pengawal hanyalah pekerjaan yang menyenangkan. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan Zhou Fan menjadi orang yang melumpuhkan Kuilang dan Yueling. Dia hanya seorang kultivator surga yang mendalam. Itu berarti orang tuanya harus melakukannya. Namun hanya kedua korban yang mengetahui kenyataan, bahwa makhluk ini memiliki kekuatan seperti dewa untuk menghancurkan semua murid sekte tersebut. Belum pernah mereka bertemu orang aneh seperti itu dalam hidup mereka. Namun mereka memiliki nasib buruk yang pernah membuat musuh dari satu-satunya mereka tidak seharusnya pada pertemuan pertama mereka juga. Yueling dan Kuilang saling menatap, mencerminkan penyesalan tak berujung di dalam. Mereka siap mati bersama, demi adik perempuan dan anak laki-laki mereka, tetapi target balas dendam mereka di luar pemahaman mereka. Keduanya tertekan, ingin mengoceh atas ketidakadilan tetapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Zhou Fan menunjukkan kepada mereka betapa lemah dan lemahnya mereka. Zhou Fan, kamu mungkin lebih kuat tetapi aku tidak akan pernah melupakan kebencian ini. Suatu hari saya akan meminta Anda menjawab atas apa yang Anda lakukan pada UER. Dia meraung di surga. Proklamasi penuh kebencian itu membuat murid-muridnya gemetar ketakutan, hampir menjatuhkannya dan melarikan diri. Kuilang memelototi Zhou Fan dengan marah. Hanya karena mereka lebih lemah tidak berarti mereka akan menjatuhkannya begitu saja. Sambil menghela nafas, Zhou Fan mengejek. Dapatkan ini melalui tengkorak tebalmu, aku bukan orang suci tapi setidaknya aku terbuka tentang itu. Saya, Anda dan anak-anak itu tidak punya darah buruk untuk menggunakan trik kotor. Yang terpenting, saya hanya perlu menekan Anda untuk membunuh Anda. Mengapa membuang begitu banyak waktu dengan rencana yang terlalu rumit? Apakah ada orang lain selain kamu? Apakah Anda tidak memperingatkan mereka tentang hasil ini? Anda tidak akan tahu hasilnya kecuali Anda merencanakannya sendiri. Kuilang setengah percaya pada Zhou Fan saat ini karena dia sangat masuk akal. Dengan lengannya yang kuat, mengapa membuang waktu? Tidak ada serangan tersembunyi, tidak ada asap dan cermin, hanya serangan sederhana dan mereka akan mati. Kekuatan Zhou Fan adalah bukti ketidakbersalahannya yang terbesar. Tapi Zhou Fan pasti sudah mengetahui situasi sebenarnya dan Kuilang ingin mengetahui kebenarannya. Aku tidak bisa dipukuli begitu saja tanpa mencari tahu tentang pelakunya anakku.
Zuo Fan tersenyum, membuatnya mengerti. Mintalah Hu Meier untuk itu. Bukankah dia selalu membantu kedua penipu itu? Petik 2. Apa? Keduanya merasa sulit untuk percaya. Kepercayaan mereka pada Hu Meier tidak pernah goyah dan mereka tidak akan pernah sampai pada kesimpulan ini sendiri. Kau menuduhnya. Meier tidak mungkin melakukan ini. Bukti apa yang kamu punya? Tidak peduli seberapa besar Kuilang menentangnya, dia masih meminta bukti pada Zuo Fan. Namun Zuo Fan memunggungi dia. Bukan masalahku, cari tahu sendiri. Tapi lain kali kamu datang padaku, kamu lebih baik yakin atau bawahanku akan menghabisimu di tempatmu berdiri. Zuo Fan terbang, kembali ke kuburan. Meninggalkan dua domba yang hilang. Kuilang, apakah kamu percaya padanya? Yue Ling tersendat. Tuduhan Zuo Fan berarti Hu Meier tersayang mereka keluar untuk mendapatkan mereka selama ini. Tidak ada yang bisa menerimanya begitu saja. Karena di Sekte Iblis, seorang teman jarang dan menemukan bahwa teman yang sama sekarang telah berubah menjadi musuh akan menjadi pukulan telak. Kuilang mengerutkan alisnya dan memejamkan matanya. Aku tidak tahu, tapi dia benar tentang satu hal, dia tidak perlu trik kecil untuk menangani kita. Itu berarti dia mungkin benar. Yue Ling terguncang sampai ke intinya, pikirannya memutar ulang semua yang telah terjadi di sekte dan dia memucat. Aku seharusnya tahu tidak ada seorang pun di sekte perencana iblis yang layak dipercaya. Keheningan Kuilang menggemakan pikirannya. Penatua Yuan berlari di depan mereka, memberi mereka pil. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ini hanyalah pil kelas 3 tetapi seharusnya cukup membantu untuk membuat Anda bergerak lagi. Yuan tua, aku tidak pernah tahu bahwa kamu begitu baik. Kuilang tersenyum. Kamu bisa saja mendorong Zuo Fan untuk membunuh kami dan memiliki kantor tenaga kerja untuk dirimu sendiri. Hahaha, aku hanya sekantong tulang tua tempering tulang. Selain itu, kita semua menemui ajal kita di beberapa titik, terserah takdir. Hidup dan mati adalah bagian dari tatanan alam, siklus setiap makhluk hidup. Banyak murid memperlakukan lingkaran asura sebagai nasib mereka sebagai bahan, tetapi kematian mereka memberi kehidupan kepada orang lain. Ini adalah survival of the fittest. Betapapun kejamnya, ia memiliki tujuan. Akan sangat disayangkan bagi kalian berdua untuk mati sekarang. Oh, Yuan tua, tidak peduli seberapa masuk akalnya itu, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, seperti Zuo Fan. Tidak bisakah kamu lebih sederhana? Kuilang menyipitkan matanya yang kusam. Penatua Yuan melambaikan tangannya. Tuan Kuilang, rawat saja lukamu, aku hanya menggerutu karena mencari waktu untuk membicarakannya dengan Zuo Fan. Oh, benar. Aku tidak bisa mengerti mengapa Zuo Fan bisa begitu dekat dengan pria tua penempat tulang dengan kekuatannya. Pasti topik yang tidak bisa dipahami ini, setelah menemukan seseorang untuk diajak bicara. Kuilang mengangguk. Penatua Yuan tersenyum. Ya, kami berdua ingin memahami sifat dunia ini. Penatua Yuan menyuruh seorang murid membawa mereka kembali ke kantor tenaga kerja, tetapi saat itu mereka sudah bisa bergerak. Zuo Fan jelas-jelas bersikap lunak pada mereka. Mereka akan melihat Yuer dan Kuigang di ruangan yang telah diatur Penatua Yuan untuk mereka ketika seseorang yang sangat familiar mendekat. Keduanya menatapnya dengan curiga. Adik perempuan Meier, Kuilang berbicara secara terbuka. Dia membelai kepala Yuer dan menoleh ke arah mereka. Kakak laki-laki Kuilang, adik perempuan Yue Ling, apa yang terjadi? Yuer dan Ganger sangat terluka namun kamu pergi jalan-jalan. Betapa beruntungnya aku di sini untuk menemani mereka, hihihi. Tawa cerah Hu Meier terdengar seperti mengaum di telinga mereka. Itu membuka mereka tentang betapa liciknya dia. Zuo Fan benar, dia memimpin mereka selama ini. Mereka tidak perlu bukti untuk melihatnya. Teman apa di luar sana yang akan menyombongkan diri atas kemalangan mereka? Hu Meier, Yue Ling meraung di dalam dan matanya terbakar dengan api balas dendam. 537. Hu Meier, mereka menderita serangan balik dalam kompetisi. Apakah kamu melakukan ini? Yue Ling menyipitkan mata padanya. Mencibir, Hu Meier menyatakan. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu, saudari junior? Saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk membuat anak-anak malang ini lulus promosi sekte luar. Dengan mereka melatih diri mereka dalam keadaan seperti itu, tidakkah kamu takut aku akan menjadi lebih dingin jika kamu menyalahkanku? Anda, Yue Ling tidak punya bukti dan kata-kata meninggalkannya bahkan saat dia mencoba memaki. Kuilang menatap Hu Meier dengan dingin. Cukup kepura-puraanmu. Kami tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi kami jelas bahwa Andalah pelakunya. Anda harus jujur tentang sekarang dan tidak bermain pura-pura. Hihihi, kakak senior Kuilang terus terang seperti biasanya, jadi saya akan menurutinya. Ya, saya merencanakan semuanya, dia menyeringai. Dan bukan hanya ini, tapi semuanya sejak awal. Keduanya berbicara pada saat yang sama. Semuanya. Kenapa? Apakah kamu sudah lupa bagaimana kamu dijebloskan ke kantor tenaga kerja?
Mengedipkan matanya yang cukup besar, Hu Meier mengejek, hihihi, kamu benar-benar memiliki kehidupan yang menyenangkan di sini untuk mengabaikan dunia luar. Bicaralah dengan jelas. Kui Lang hampir meledak karena marah. Yue Ling menatap tajam padanya. Hu Meier mencemooh. Ketika kakak laki-laki Kui Lang berselingkuh di luar sekte, menghasilkan seorang putra, saya melaporkannya kepada para tetua. Itulah yang membuat Anda masuk ke kantor tenaga kerja. Adapun Ganger, dia hanya lolos dari eksekusi karena tuanmu adalah yang mulia dengan banyak daya tarik. Salut, hihihi. Itu kamu. Kui Lang mengepalkan tinjunya, rasa hausnya akan darah meningkat. Hu Meier mencibir, menoleh ke korban berikutnya. Adik perempuan, apakah kamu ingat pil kelas 5 itu? Saya cukup baik untuk memberi Anda tip tentang itu sehingga Anda bisa mencurinya dan meningkatkan konstitusi UER. Dan Anda memenuhi harapan saya dengan mengikutinya. Saya hanya harus melaporkan Anda. Ah, itu kamu. Yue Ling bergidik karena haus darah. Rasa sakit kami selama beberapa dekade terakhir ini semua karena kamu. Mengapa? Apa yang kami lakukan padamu? Aku sendiri yang membawamu ke sekte, jadi mengapa kamu begitu kejam? Kui Lang berjuang melawan amarah, suaranya gemetar. Hu Meier mencibir. Tentu saja aku punya motif, sebenarnya cukup banyak. Saya tidak akan hanya menikam teman-teman saya dari belakang tanpa alasan. Mata dingin Hu Meier mendarat di Kui Lang. Kakak Kui Lang, aku selalu menghormatimu sejak kau membawaku ke sini, tapi kau seharusnya tidak menarik celanamu dan menolakku malam itu. Bahkan berani menyebutnya sebagai aturan sekte, mengizinkan kultivasi ganda tetapi melarang cinta. Anda pikir saya akan percaya omong kosong itu setelah Anda bermain-main, dan bahkan punya anak. Coba panggil kultivasi ganda itu. Kui Lang merasa canggung di bawah tatapannya dan menghela nafas. Hanya di atas hal sepele ini. Diam, tentu saja belum semuanya. Hu Meier menoleh ke Yue Ling dengan senyum menyeramkan. Yang paling penting adalah kuota murid elit. Kakak senior Kui Lang dan adik perempuan Yue Ling keduanya adalah murid sekte dalam yang menonjol dan tidak akan menolak untuk naik lebih tinggi dan dengan posisi yang sangat terbatas. Sial, itu motifmu yang sebenarnya, dasar ular beludak. Rasa bersalah Kui Lang sebelumnya tergencet oleh kemarahan begitu dia mendengarnya. Hu Meier yang malang ini tidak melakukannya untuk balas dendam, tetapi untuk keuntungan egois. Kutukan, menjadi pemain hanya akan membuatmu terbunuh. Saya pikir saya mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan karena bersikap sembrono. Sial, aku merasa malu untuk apa-apa. UER memelototi Hu Meier. Saya mengerti bahwa Anda bersekongkol melawan kami untuk tempat elit, tapi mengapa mengejar UER? Mereka hanya anak-anak. Dengan pemilihan elit yang akan segera dimulai, mereka yang baru saja memasuki sekte dalam tidak akan menjadi ancaman bagimu. Gulma harus dimusnahkan dari akarnya, jangan sampai tumbuh tidak terkendali. Hu Meier mencibir. Sebagai kerabatmu, begitu anak-anak nakal mengetahui tentang keterlibatanku dalam hukumanmu, mereka akan membenciku sampai ke tulang. Jadi daripada menunggu mereka datang untukku, aku melakukan serangan pendahuluan, melumpuhkan mereka. Sayang sekali bahwa aturan sekte melindungi murid dengan potensi. Seorang murid dalam tidak dapat menyentuh murid luar, kecuali yang terakhir memulainya. Pilihan apalagi yang ada selain merencanakan kematian mereka di tangan mereka sendiri. Saya mendengar bahwa pemimpin sekte membawa murid baru jadi saya meminta gadis itu untuk mengujinya. Membuatnya membunuhnya bukanlah hasil yang buruk, tetapi Zuo Fan adalah pecundang, malah terluka dan berakhir di kantor tenaga kerja. Tidak punya pilihan selain menggunakan skema. Kui Lang dan Yue Ling berkeringat. Jika Zuo Fan adalah pecundang, maka seluruh Demon Seming Sekte tidak ada harapan. Tapi karena Hu Meier tidak mengetahui kekuatan Zuo Fan, mereka tetap seperti itu. Tapi skema keji Hu Meier terhadap keduanya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yue Ling dan Kui Lang mengangguk dan menyerang. Sebagai ahli tahap Radiant lapisan 3 dan 4, bahkan ketika terluka, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Keduanya cukup untuk membuat lapisan ketiga dari Radiant Stage Hu Meier terkesiap ketakutan. Hu Meier, kami akan membunuhmu bahkan jika itu adalah hal terakhir yang kami lakukan. Keduanya berteriak. Hu Meier goyah 5 langkah karena niat membunuh semata, menggunakan semua yuan ki-nya untuk bertahan. Ledakan tidak terjadi di antara mereka, tetapi di dinding kantor tenaga kerja ketika sosok biru mendarat di depan Hu Meier dan memaksa keduanya mundur dengan serangan telapak tangannya. Kui Lang dan Yue Ling mundur 10 langkah sementara yang satunya hanya 3 langkah. Keduanya berteriak saat melihat pendatang baru. Kakak kedua Liu Su. Hahaha, junior sangat kuat bahkan setelah bertahun-tahun di kantor tenaga kerja. Bahkan dengan kultivasi tahap Radiant lapisan kelima, saya tidak dapat menahan Anda. Liu Su menangkupkan tangannya. Kui Lang dan Yue Ling dipenuhi dengan rasa haus darah. Liu Su, kamu juga harus disalahkan. Kui Lang meraung. Liu Su tersenyum. Junior, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?
Saya tidak mengerti sepatah kata pun yang Anda katakan. Tetapi jika Anda ingin menyakiti saudari junior Meyer, Anda harus melalui saya terlebih dahulu. Liu Su meraih tangan Hu Meyer dan terbang menjauh. Adik perempuan Meyer, ayo. Jangan buang waktu untuk mereka. Tidak jika aku bisa membantu. Kui Lang dan Yue Ling mengejar. Tapi kedatangan 4 jejak asap yang tiba-tiba membuat mereka terkepung saat mereka mengeluarkan ejekan menyeramkan yang khas. Dengan gemeretak rantai, Kui Lang dan Yue Ling mendapati diri mereka terikat, menunggu asapnya hilang dan mengungkapkan 4 iblis perencana. Kui Lang dan Yue Ling mendapati diri mereka tidak dapat keluar dari rantai hitam itu. Hihihi, kamu tidak akan pernah bisa lolos dari kuartet pahlawan kultivator iblis, 4 heroik, 4 setan penipu. Setan licik terkekeh. Violent Demon sangat bangga, berbicara dengan nada biadab. Saya baru saja mendapat kabar bahwa seseorang di kantor tenaga kerja ingin mati dengan menyentuh steward Zuo kami. Berkeliaran, kami menemukan kalian berdua cocok. Bicara, apakah Anda mengejar steward Zuo? Pelayan Zuo, siapa itu? Kami tidak memiliki pelayan di sini. Kui Lang bertanya dengan bingung. Dan siapa kalian berempat? Apa yang kamu lakukan di kantor tenaga kerja? 4 iblis perencana baru saja kembali ke sekte dan banyak yang tidak mengenal mereka. Tapi saat mendengar kata-katanya, 4 iblis perencana menjadi dingin dan niat buruk mereka hanya tumbuh. Demi dewa, nama kami mulia, seluruh sekte menggemakan 4 pahlawan kultivator iblis. Namun Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak mengenal kami. Hanya untuk itu, kamu pantas mendapatkan kematian yang paling menyiksa. Violent Demon menyeringai menunjukkan gigi putih mutiaranya. 538. Saudara-saudara, mari kita sobek orang-orang bodoh yang bodoh ini menjadi 4. Violent Demon mencicit, menarik rantai dan keduanya bisa bergerak. Cakar Violent Demon mencengkeram leher Kui Lang sebelum dia bisa melarikan diri, menahannya di udara. Saudara-saudaranya masing-masing meraih anggota tubuh saat mereka mencibir. Tawa menakutkan keempatnya bergema saat Kui Lang merasa dirinya ditarik ke 4 arah dan melolong. Yue Ling panik, aura mengerikan keempat pikmi itu menjauhkannya dan dia tidak bisa membantu. Yue Ling memucat, mendengar teriakan mereka yang memenuhi dirinya dengan ketakutan. Siapa mereka? Saya mengerti bahwa mereka kuat tetapi mengapa datang untuk kita? Betapa beruntungnya mereka. Pertama adalah kesalahpahaman dengan Zuo Fan, hampir terpampang di tanah dengan kekuatannya yang seperti dewa, kemudian mengetahui bahwa teman baik mereka telah mempermainkan mereka selama bertahun-tahun. Dan tepat ketika mereka hendak membalas dendam, keempat pikmi gila ini muncul, membuat mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Yue Ling ditempa dengan kesedihan, penyesalan dan keterkejutan, diambang menangis. Kui Lang melolong kesakitan, wajahnya merah dan basah kuyup saat anggota tubuhnya beringsut menjauh dari rongganya. 4 iblis perencana terkekeh selama ini, bermain-main seperti orang kasar. Biasa saja kalau begitu. 1, 2, 3, tarik. Berhenti. Anggota badan Kui Lang sudah mencapai batasnya ketika Penatua Yuan datang berteriak dan memohon. Tuan Eksekutif, tolong lepaskan dia. Dia tidak tahu status Tuan dan menyinggung Anda. Tolong tunjukkan belas kasih. Violent Demon mendengus. Itu tidak masalah, tapi mereka juga berani tidak mengetahui gelar termasyur kita. Saudara, tarik. Tunggu, tunggu, tunggu. Penatua Yuan melambaikan tangannya ke semua tempat. Kamu tidak bisa membunuh mereka, karena mereka adalah teman steward Zuo. Apa? Para pikmi berhenti seketika dan begitu pula ratapan Kui Lang. Melihat Kui Lang yang baru saja mereka sobek, keempatnya berkeringat. Kemudian mereka melepaskannya, meletakkannya di tanah dan mulai menggosok bahunya. Violent Demon bahkan menunjukkan wajah kekerasannya yang biasa untuk senyum yang lebih ramah. Hehehe, kesalahan yang jujur di sini, teman steward Zuo. Jangan pedulikan itu sekarang, dan jangan pernah memberitahu steward Zuo tentang hal itu. Anda tidak ingin kami menderita, bukan? Violent Demon berbicara dengan nada yang paling ngeri dan tulus dan saudara-saudaranya menggemakannya. Adegan ini membuat sisanya tercengang. Apa yang salah dengan orang-orang aneh ini? Mereka baru saja mencabik-cabikku sedetik yang lalu dan sekarang mereka sangat hormat. Penatua Yuan juga terkejut. Dia telah memasukkan nama Zuo Fan untuk taktik menakut-nakuti, tetapi itu bekerja terlalu baik. Begitu keempatnya mendengar namanya, mereka menjadi lemah lembut seperti anak domba. Kekuatan apa yang harus dia miliki untuk membuat keempat omong kosong ini sejalan? Mata Penatua Yuan berkilau. Oh tunggu, dengan temperamen steward Zuo, dia tidak mudah berteman. Ketika kami bertemu, dia melewatkan obrolan ringan dan langsung menyerang kami. Antara patuh atau mati, apa teman? Setan licik bertanya. Saudara-saudaranya mengerutkan kening dan bertanya. Apakah Anda benar-benar teman steward Zuo? Kui Lang dan Yue Ling menggelengkan kepala. Meskipun tidak tahu siapa steward Zuo ini, tidak mengakui akan melepaskan hidup mereka. Orang-orang aneh ini luar biasa dalam kekuatan dan karakter, lebih seperti orang gila.
Violet Demon mengerutkan kening dan merenung. Berada di sekitar Zuo Fan begitu lama, si bodoh ini telah belajar menggunakan minyak. Yuan tua, Anda memiliki seseorang yang memberitahu kami bahwa pramugari Zuo dalam masalah, jadi kami datang dan hanya melihat dua murid Radiant Stage ini. Jadi kami menganggap mereka sebagai orang yang bodoh karena melanggar kasih karunia-Nya. Tapi karena mereka adalah sahabat Steward Zuo, lalu siapa pelakunya? Setan kekerasan menanyai Penatua Yuan. Penatua Yuan tersentak. Sial, kapan hajingan ini belajar berpikir? Mereka telah menjadi pria baru sejak mereka kembali. Tapi ini hanya membuat Zuo Fan, orang yang mengubahnya, menjadi lebih berharga. Penatua Yuan memujinya di dalam sambil tersenyum. Eksekutif, orang-orang yang menargetkan Steward Zuo baru saja terbang. Keduanya mengejar mereka tetapi Anda menghentikan mereka. Apakah kamu tidak melihat? Keempatnya mengingat adegan sebelumnya dan memang melihat dua orang terbang menjauh. Tapi karena mereka terlalu jauh, mereka menghentikan pengejaran keduanya. Kami menghentikan pertandingan persahabatan. Keempatnya tersipu, menggaruk-garuk kepala dengan senyum konyol. Maaf, tidak tahu kita berada di pihak yang sama mencari Steward Zuo. Tolong jangan beritahu dia. Iblis keras memohon sementara iblis licik berkata dengan ragu. Tapi siapa mereka berdua yang datang mencari masalah bagi Steward Zuo? Kita harus membawa mereka keluar sekaligus. Tiga lainnya mengangguk. Mata Yueling menjadi cerah dan Kuilang menangkap idenya. Keempat orang ini gila dan tidak dikenal, tetapi mereka tangguh dan mudah tertipu. Mengapa tidak menggunakannya untuk menyingkirkan Hu Meier dan Liu Su? Penatua Yuan melompat masuk sebelum lepas kendali, melihat niat mereka. Eksekutif, mereka adalah murid dalam, tetapi Anda tidak dapat menyentuh mereka karena aturan sekte. Dan jika Steward Zuo menginginkan nyawa mereka, bagaimana mereka bisa lolos? Lebih baik tidak ikut campur dan mengacaukan rencana Steward Zuo. Keempatnya menyala dan mengangguk. Yuan tua, Kuilang memelototinya, lalu menghela nafas. Penatua Yuan baru saja menyelamatkan hidup mereka dan sekarang menghancurkan peluang mereka untuk membalas dendam. Yueling menatapnya bingung. Penatua Yuan berkata dengan sederhana. Metode tuan-tuan eksekutif kejam tetapi itu lahir dari keadaan sementara mereka hanyalah orang-orang yang sederhana dan jujur. Baru saja diampuni, mereka kembali ke sekte, setia dan berani, tetapi juga kuat. Mereka tidak akan melibatkan diri dalam politik sekte dan mati karenanya. Tapi sekarang setelah aku mengatakan itu, balas dendammu tidak akan berhasil jadi lebih baik kamu menjaga junior itu saja. Yuan tua, itu yang aku mengerti. Ganger, Kuilang memasang mata besar. Ketika dia ingin melawan Hu Meier sampai mati, dia melupakan semua tentang putranya di ranjang kematiannya. Dia harus menggunakan hidup ini untuk merawat putranya. Kuilang bergegas kembali ke kamar. Yueling memberikan ekspresi terima kasih kepada Penatua Yuan dan mengikutinya. The Four Seeming Demons mengikuti juga, tertarik. Sementara Penatua Yuan hanya memperhatikan mereka sambil tertawa kecil. Kembali ke kabin yang hancur, Kuilang melihat putranya dalam napas terakhirnya dan tidak sadarkan diri. Hatinya sakit dan air matanya jatuh. Yuer membelai wajah saudara perempuannya yang memudar, matanya terpejam kesakitan. Oh, mereka terlihat benar-benar sekarat. Setan licik menyindir. Kemudian Wind Demon mengikuti dengan, apakah mereka tidak meminum pil mereka? Haruskah kita memberi mereka? Terima kasih para eksekutif, tetapi meridian mereka hancur dan bahkan pil kelas 7 pun tidak bisa. Kuilang tersedak emosi. Yueling menyeka air matanya dalam diam. Tapi empat iblis perencana acuh tak acuh. Violet Demon memiliki pandangan aneh. Apa gunanya menangis? Ini hanya beberapa meridian yang rusak, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Steward Zuo. Bukankah kalian teman? Steward Zuo sangat murah hati dengan teman-temannya. Steward Zuo. Keduanya menghentikan isak tangis mereka dan harapan menyala di mata mereka. Tidak peduli siapa Steward Zuo ini, dia adalah harapan terakhir mereka. 539. Bisakah Steward Zuo benar-benar menyelamatkan mereka? Kuilang ragu-ragu. Yueling menatap keempatnya dengan tatapan memohon yang sama. Keempatnya tertawa, dengan Violet Demon menjulurkan dadanya, menyatakan. Jelas kamu belum lama berada di sekitar Steward Zuo, atau kamu akan tahu. Biarkan kami memberitahu Anda, setelah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mustahil baginya. Yep, Li Tua juga lumpuh setelah pertarungannya sampai mati, tetapi dengan pukulan Steward Zuo dia berdiri dalam waktu singkat. Dia bahkan memasuki tahap ethereal. Wind Demon menggelengkan kepalanya. Scrooge Demon mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa dalam perang terakhir Tian Yu, orang-orang bodoh tua itu mendapat banyak penghargaan atas upaya mereka, tidak seperti kami, yang dipanggil kembali ke sekte dan melewatkan kesenangannya. Bahkan pasangan yang berkuasa telah menjadi sangat halus. Sungguh keberuntungan yang buruk, mengapa kita selalu melewatkan hal-hal yang baik? Keempatnya menyesali nasib buruk mereka.
Kuilang masih skeptis dengan semua kemegahan ini, tetapi satu hal yang pasti, pramugari Zuo luar biasa. Masa depan anak-anak ini ada di tangannya. Tapi di mana Steward Zuo sekarang? Kuilang membungkuk di depan keempatnya. The Four Seeming Demons menganggapnya mencurigakan, bertanya balik. Bukankah kamu temannya? Bagaimana kamu tidak tahu di mana dia? Panik, keduanya diikat lidah. Mengakui bahwa mereka tidak tahu tentang pelayan manapun adalah sesuatu yang akan membuat orang-orang gila ini kembali mencabik-cabik mereka. Di bawah tatapan keempatnya, keduanya menghela nafas. Kami lebih baik mati daripada mengatakannya. Suasana canggung muncul, dengan Kuilang dan Yue Ling kikuk dan 4 setan penipu menatap mereka dengan skeptis. Tawa tua memecah ketegangan. Eksekutif, Zuo Fan bukan pelayan di sini sehingga mereka tidak tahu tentang statusnya sebelumnya. The Four Seeming Demons mengangguk, ditenangkan dengan jawaban itu. Sementara Kuilang dan Yue Ling kewalahan, pelayan besar Zuo yang dibicarakan keempat orang ini adalah Zuo Fan. Mereka mengalihkan pandangan terkejut mereka ke Penatua Yuan. Penatua Yuan terkekeh. Sekarang kamu tahu, satu-satunya harapan untuk anak-anak nakal ini adalah Zuo Fan. Sayang sekali Anda telah menyinggung perasaannya dan sulit untuk mengatakan apakah dia akan mendengarkan permohonan Anda. Kamu menyinggung Steward Zuo. Violent Demon melihat wajah tegang mereka dan menendang mereka sambil terjatuh. Hahaha, kau kacau. Temperamen Steward Zuo adalah yang terburuk, picik dalam segala hal. Bermain-main dengannya akan menghancurkan Anda bahkan jika Anda berteman. Anda lebih baik mengubur anak-anak ini daripada membuang-buang napas. Petik 2. Saudara-saudaranya tertawa terbahak-bahak, menari dengan gembira. Seperti keinginan terbesar mereka adalah melihat orang lain menderita. Kuilang dan Yue Ling merasa lebih buruk karena keempatnya terus mengejek. Mereka telah membawanya pada diri mereka sendiri dengan selalu mencari untuk menyodok Zuo Fan. Mereka adalah hal terjauh dari teman. Kenapa dia mau membantu mereka? Keduanya menghela nafas dalam penyesalan, karena tidak memperlakukannya dengan lebih baik. Kemudian, Yue Ling bersemangat dan berkata, "Oh, Penatua Yuan, bukankah kamu dan Zuo Fan selalu berhubungan baik? Tolong ajukan kasus kami dan minta bantuan dewa ini. Kami tidak berdaya." Kuilang menatap Elder Yuan dengan tatapan penuh harapan. Dan jadilah pemimpin kantor tenaga kerja yang mengatasnamakan ini menjadi sasaran ciuman pantat kedua bos ini. Kalian berdua biasanya sangat tinggi dan perkasa, tidak peduli dengan orang lain. Sekarang, pada menit terakhir Anda telah datang ke saya kecil tua. Zuo Fan mungkin telah memasuki anak tangga terendah, tetapi dia memiliki 4 pelayan yang setia. Anda seharusnya sudah memikirkannya sejak awal. Penatua Yuan mencaci maki mereka dan keduanya menganggapnya wajar, menganggukkan kepala mereka. Kami akan mengingat pelajaranmu Penatua Yuan. Kami akan mengubah cara kami. Mereka tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Menyanjung pria tua yang tidak jelas ini membuatnya terlihat tinggi dan mengesankan, membuat mereka tunduk pada kata-katanya. Kalau begitu aku akan membantumu. Jawabannya hanya akan bergantung pada sikapmu. Penatua Yuan melambai. Kuilang dan Yue Ling merasa bersyukur, melupakan fakta bahwa mereka adalah bos dari kantor tenaga kerja. Jadi, mereka berdua dan Penatua Yuan kembali ke kuburan lagi sementara 4 iblis perencana akhirnya mengasuh anak-anak yang terbaring di tempat tidur dengan kata-kata cerdik Penatua Yuan. Mengapa? Karena dia menggantung Zuo Fan di atas kepala mereka. 1 jam kemudian, ketiganya memasuki kuburan yang menyeramkan dan melihat Zuo Fan di atas batu yang tertutup energi hitam. Zuo Fan menariknya kembali dengan mencibir. Bahkan tidak 1 hari pun berlalu dan kamu sudah kembali. Apa, Anda sudah sembuh dan gatal untuk berkelahi. Tapi kali ini akan memiliki akhir yang berbeda. Kuilang dan Yue Ling memerah, berlutut dan membenturkan kepala mereka ke trotoar. Maafkan ketidaktahuan kami yang berlebihan selama ini. Kami memohon Steward Zuo untuk melepaskan masa lalu dan menyelamatkan nyawa anak-anak. Tidak, balasan singkat Zuo Fan datang dan dia menggelengkan kepalanya. Keduanya pahit, mengarahkan mata putus asa mereka pada harapan terakhir mereka, Penatua Yuan. Penatua Yuan menangkap permintaan mereka yang jelas dan berkata, "Tuan Zuo, nyawa anak-anak terancam, masa depan mereka akan segera berakhir. Mengapa Anda tidak menyelamatkan mereka?" "Bukan masalah saya." Sikap Zuo Fan seperti batu. Penatua Yuan menunjukkan senyum lebar. "Apakah Tuan akan melakukannya untuk saya?" Penatua Yuan adalah teman yang memperluas alam dunia. Tapi tidak peduli apa, itu hanya perdebatan, bukan bantuan. Saya masih harus menolak. Mata Zuo Fan tidak menunjukkan belas kasihan. Kuilang dan Yue Ling panik. Penatua Yuan bergumam. "Kalau begitu, Tuan Zuo, maukah Anda menyelamatkan saya jika saya yang berada di ranjang kematian?" Tanpa Penatua Yuan, saya tidak akan memiliki siapapun untuk diajak bicara tentang Dao. Zuo Fan berseru. Penatua Yuan mengangguk. "Kalau begitu bolehkah aku menukar hidupku dengan salah satu anak?" "Menukarkan?"
Zuo Fan berbalik. Penatua Yuan, bagaimana persamaannya? Penatua Yuan terlihat seperti orang bijak. Surga memperlakukan semua orang dengan kekejaman yang sama. Bagi yang kuat, hidup hanyalah statistik. Selama angka ini stabil, kehidupan tumbuh subur. Aku akan mati untuk hidup mereka, atau mereka akan hidup untuk kematianku. Tidak ada yang akan peduli jika hasilnya sama. Iblis adalah sumber dari segala kejahatan, mereka mewakili penghancuran semua yang kita ketahui. Tapi dari abunya, kehidupan baru muncul. Setan punya jalannya sendiri. Semua kematian yang mereka sebarkan membawa kehidupan, itu semua sesuai dengan cara alami. Sekarang, saya memberikan tulang tua saya untuk masa depan yang mudah. Zuo Fan menatap tajam dan bergumam. Jalan iblis melambangkan kehancuran dan menanggung kehidupan. Dunia kejam yang dihancurkan oleh iblis ini, mereka sebenarnya memelihara kehidupan. Membawa semua dosa dan menjadi iblis. Zuo Fan tersenyum. Mati untuk hidup dan kehancuran demi dunia. Penatua Yuan, Anda telah membantu saya, jadi saya akan membantu. Anda tidak harus memberikan hidup Anda sendiri. Kuilang dan Yueling sangat gembira. Penatua Yuan tertawa. Tuan Zuo, maukah Anda membantu salah satu atau keduanya? Setelah menyelamatkan satu, saya rasa Penatua Yuan ingin memberikan hidupnya untuk yang lain. Jadi aku akan menyelamatkan mereka berdua saja. Zuo Fan menyeringai. Keduanya bersemangat, senyum mereka tumbuh sampai ke telinga. Penatua Yuan tertawa dan mengangguk. Dia sangat pintar, bisa langsung memahaminya. Sementara itu, Liu Su berdiri di tebing, menyaksikan para tetua berjanggut putih terbang dengan suasana hati yang suram. Hu Meier datang, kesal. Terkutuklah, para tetua akhirnya berpatroli dan yang kami butuhkan hanyalah 2 orang itu untuk melenggang masuk dan kami akan menghabisi mereka. Menyerang murid dalam adalah hukuman mati. Tapi orang-orang gila busuk itu ikut campur. Sungguh sia-sia. Hukuman mereka akan segera berakhir dan jika kita terlambat, mereka akan kembali. Itu akan menjadi ancaman bagi kami dan untuk mengamankan tempat-tempat elit. Liu Su menyipitkan mata. Hu Meier mengangguk, matanya berkilat kejam. Kakak kedua, kami bahkan belum melihat latar belakang Zuo Fan, siapa yang mendukungnya. Uji airnya dengan menjebaknya. Liu Su memotongnya dengan seringai licik. 540. Lewat sini, pramugari Zuo. Kuilang bertindak sebagai pemandu, tanpa sikap suka memerintah dan lebih seperti pelayan yang menjilat. Siapa targetnya? Zuo Fan dan Penatua Yuan. Para pekerja semuanya bermata serangga, hampir tidak mempercayai mata mereka sendiri. Sejak kapan Kuilang mengantre? Dan lihat Yueling, sangat pendiam. Apakah pengawal Zuo Fan yang boros memberi mereka rasa dan ketakutan? Pabrik rumor berjalan tanpa henti, tetapi Kuilang dan Yueling tidak pernah peduli, senyum rendah hati mereka bahkan tidak bergerak. Dengan Zuo Fan menjadi harapan terakhir mereka harus mengukur kata-kata mereka sebelum membuka mulut. Adapun hal-hal seperti kehormatan dan martabat, bagaimana itu lebih baik daripada menyelamatkan nyawa kerabat mereka. Selain itu, lengan kuat Zuo Fan membuat mereka benar-benar dikalahkan. Mereka bahkan puas berada di bawah bos yang maha kuasa. Arak-arakan mereka tiba di kabin dan Zuo Fan melihat lubang mencolok di dinding dengan alis terangkat. Aku baru pergi beberapa hari namun tempat itu sudah berantakan. Anda cukup baik, Kuilang dan Yueling, karena saudara perempuan dan anak laki-laki Anda yang terbaring di tempat tidur dibawa ke tempat pembuangan ini sambil meninggalkan rumah yang utuh untuk yang lain. Hahaha, pelayan Zuo, hanya ini yang menyebabkan masalah. Kuilang menggelengkan kepalanya pada pengingat itu. Zuo Fan mengerutkan kening sambil berpikir. Geng itu masuk dan disambut dengan jeritan tak henti-hentinya yang memekakkan telinga. Zuo Fan bisa mendengar suara 4 orang sialan itu dari jarak 1 mil. Bro, aku yakin dia bangun dalam sebulan dan cewek setengahnya lebih dari itu. Setan licik menyatakan. Wim Demon menggelengkan kepalanya. Tidak, sebaliknya. Lihat luka mereka, tidak mungkin mereka akan bangun dalam waktu dekat. Mari kita bertaruh pada pil kelas 5, 3 tua mengatakan itu akan terjadi dalam sebulan dan keempat tua mengatakan setelah 1 bulan. Kedua tua, apa yang Anda katakan? Violent Demon memandang Scrooge Demon yang memegang taruhan. Scrooge Demon menggerutu, bisakah aku tidak bergabung? Aku tidak ingin kalah. Tidak bertaruh dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Setan kekerasan sangat marah. Scrooge Demon merengek lagi dan kemudian mengeluarkan botol. Ini bagianku dari kantor alkimia bulan ini, pil kelas 3. Ini, ketiga tua. Kelas 3, Anda punya keberanian untuk mengeluarkannya, itu kelas 5, jadi keluarkan. Jangan membuatku mencarimu. Violent Demon melolong. Suasana hati Kuilang dan Yueling mencapai titik terendah, wajah mereka berkedut. Hajingan ini bertaruh pada kehidupan kerabat kita. Mereka pasti sudah menyerang sekarang. Sayang sekali mereka sangat lemah. Ahehem, Zuo Fan menarik perhatian keempatnya. 4 iblis perencana, sudah cukup bersenang-senang.
Keempatnya menggigil dan berteriak serempak dengan tangan ditangkupkan. Steward Zuo. Dengan penuh rasa hormat dan hormat, Kui Lang dan Yue Ling tercengang. 4 orang yang kuat dan sulit diatur ini hanya berlutut, tidak peduli dengan martabat mereka. Itu hanya berhasil membuat rasa hormat mereka terhadap Zuo Fan tumbuh. Tidak heran Penatua Yuan mengatakan kami suka memerintah. Zuo Fan jauh lebih baik dari kita. Steward Zuo, kamu datang untuk menyelamatkan mereka. Violent Demon menyeringai. Tuan harus bekerja untuk itu berdasarkan keadaan menyesal mereka. Kui Lang dan Yue Ling tegang. Zuo Fan tersenyum. Saya mengantisipasi hasil ini dan mengetahui bahwa saya dapat menyelamatkan mereka. Zuo Fan pergi ke Yue dulu. Dia memeriksa denyut nadinya dan memindainya dengan Yuan Qi sebelum berkata. Pelatihan Yue di Demon Devouring Saber tanpa masalah sampai 2 bulan yang lalu. Setelah melukai lengannya, dia masih berlatih keras yang menyebabkan dia pingsan dan meridiannya patah. Begitu saya melihat tangannya yang belum sembuh, saya tahu seseorang sedang bermain-main. Tidak hanya pil penyembuhan yang dirusak tetapi bahkan mendorongnya untuk berlatih sambil terluka sampai ke promosi sekte luar, di mana energi buas dalam dirinya menyerang. Begitu saya melihat Hu Meier mengawasi pelatihannya dan menggunakan persaudaraan sebagai perjalanan rasa bersalah, saya berpikir untuk memberi Anda pengingat, tetapi Anda tidak pernah mendengarkan. Yue Ling tersipu malu. Dia dipenuhi dengan penyesalan karena tidak mengindahkan nasihat Zuo Fan. Kemudian lagi, Zuo Fan selalu berbicara hal-hal yang hampir tidak mereka pahami. Bukannya dia bisa mengeluh ketika lelaki itu ada di sana menyelamatkan adik perempuannya. Zuo Fan menoleh ke Kui Gang. Dia berlatih pemusnahan darah, mirip dengan metode kultivasi yang saya gunakan, Wright Art. Ini memiliki persyaratan ketat dalam hal kekuatan tubuh pengguna. Singkatnya, seseorang akan menjadi pemula dalam 3-5 tahun dan mahir dalam 8-10 tahun pelatihan. Namun ketika saya bertanya kepadanya berapa tahun dia berlatih, dia mengatakan itu hanya setengah tahun. Aku tahu saat itu juga hari ini akan datang. Dan ketika saya menyentuh lengannya, itu hanya untuk memeriksa situasinya. Pembuluh darahnya rusak dan dia bahkan melampaui batas tubuhnya dengan menggunakan pil. Itu bunuh diri. Skema Hu Meier yang memikatnya ke hasil seperti itu, tapi aku memperingatkanmu. Mendesah. Petik 2. Kui Lang menundukkan kepalanya karena malu dan menyesal. Dia hanya perlu mendengarkan Zuo Fan dan ini tidak akan pernah terjadi. Sementara Zuo Fan sedang pamer, menjatuhkan kedua orang sombong itu, sebuah suara santai datang. Oh, Steward Zuo, kamu tahu segalanya jadi mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Wim Demon memiliki wajah lurus saat dia dengan bodohnya mengekspos intrik Zuo Fan. Teman yang membutuhkan memang teman, oke. Bagaimana mereka akan menyembah saya sebagai penyelamat jika saya memberitahu mereka semuanya? Zuo Fan mengoceh pada Wim Demon. Jadi bagaimana jika saya tidak melakukannya? Semua orang menunjukkan wajah gelap dan menggelengkan kepala. Steward Zuo sangat liar. Tidak seperti mereka tahu pikirannya. Zuo Fan telah berpikir lama dan keras apakah akan menyelamatkannya 2 zaman yang lalu. Xie Wuyue ingin dia mendapatkan imbalan yang besar. Jadi dia ingin Kui Lang dan Yue Ling berada di bawahnya dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan perasaan bersalah. Jadi hanya mengekspos taktik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa terima kasih karena menyelamatkan seseorang. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa hidupnya sangat menyenangkan di kantor tenaga kerja, bahkan memiliki seseorang untuk diajak mengobrol tentang Dao, dan dia mengabaikan bisnis jasa di belakangnya. Tapi itu selalu dibayar untuk memiliki jalan keluar lain, untuk berjaga-jaga. Orang selalu membuatnya sehingga mereka memiliki lebih dari satu pilihan. Yang membawanya ke saat dia menjatuhkan peringatan samar itu kepada Kui Lang dan Yue Ling tahu betul bahwa mereka akan mengabaikannya tetapi memberinya pengaruh untuk digunakan ketika dia memberikan bantuan yang sebenarnya. Memberitahu mereka, lihat itu, bodoh. Satu-satunya cara untuk pergi ke berbagai tempat adalah dengan bekerja di bawah saya. Dengan pikiran bodohmu, kamu hanya bisa mengikuti perintah. Tetapi sejak dia melihat kuburan, surga kultivasinya, dia tidak menginginkan apapun selain duduk di sana, bahkan mengabaikan rencana anugerah keselamatannya sendiri. Kemudian Penatua Yuan datang untuk mencerahkan dia tentang sifat dunia dan dia memutuskan langkah selanjutnya. Karena Penatua Yuan adalah sahabat terbaiknya, dia harus membalas budi. Sementara dia juga ingin menguji arti sebenarnya dari jalan iblis, untuk melihat apakah semua kehancuran melahirkan kehidupan. Jadi dia datang, untuk skema kecilnya dan pemahaman lebih lanjut tentang jalan iblis. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Kehidupan yang memelihara iblis, sungguh lucu. Zuo Fan tersenyum sambil memeriksa denyut nadi anak-anak. Steward Zuo, pil apa yang akan kamu gunakan? Violent Demon bertanya dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Kui Lang dan Yue Ling tegang. Zuo Fan hanya tersenyum pada kekhawatiran mereka. Anda akan melihat setelah kami membangunkan mereka. Dengan raungan, seekor naga biru membubung dari tubuh Zuo Fan. Vitalitas yang mendebarkan membuat Yuan Qi semua orang melonjak.
Kondisi luka Kuilang dan Yueling pulih dalam sekejap, membuat mereka terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Hanya Penatua Yuan yang berteriak pada penampilannya. Jiwa Vena Naga, raungan naga pengembalian. Mata Zuo Fan berkedip.